Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pencarian. Di tengah semester ini kita akan melanjutkan ke materi mengenai Alpro 2 ya, yaitu adalah tentang pencarian ya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang pencarian ya, kita sudah biasa itu di dalam komputer, kita sudah biasa mencari sesuatu. Misalnya kalau ada data yang kalian lupa, kalian akan search di bagian kanan Explorer itu, kalian akan search. Atau misalnya kalau kalian mau mencari sebuah data, mencari tugas, mencari apa itu pengertian dari algoritma. Nah itu misalnya kalian buka di Google, kalian akan masukkan kata-kata algoritma, kemudian nanti di Google akan mengeluarkan sejumlah data-data yang berhubungan sama tulisan algoritma itu. Nah itu adalah sebuah pencarian ya. Jadi pencarian itu ya memang pencarian yang seperti kita lakukan biasanya, itu dapat digunakan untuk berbagai macam permasalahan. Yaitu intinya dari pencarian itu adalah mencocokkan data yang dicari dengan data yang sudah tersimpan ya. Mencocokkan data yang mau kita cari dengan data yang tersimpan. Jadi misalnya tuh kita sudah menyimpan beberapa data, nanti kita akan mencari sebuah data tersebut apakah sudah apakah ada atau tidak yang ada di dalam pencarian atau di dalam data yang sudah kita simpan. Misalnya sebagai contoh, misalnya kalau kita mau mengubah sesuatu atau menghapus sesuatu dalam sekumpulan nilai, maka langkah pertama kita harus temukan dulu data yang mau kita ubah atau yang mau kita hapus. Itu salah satu contoh penerapan juga. Kemudian contoh lain, misalnya kita mau menyisipkan sebuah data. Jika misalkan kalau data sudah ada, maka tidak perlu ditambahkan. Tapi misalnya kalau misalnya data tersebut belum ada, maka kita harus menambahkan data tersebut ke dalam kumpulan data. Itu adalah salah satu contoh dari pencarian. Jadi kalau sekarang ini kita akan melakukan pencarian ya, data yang akan kita simpan bukan di dalam seperti pencarian di Google, jadi datanya sudah ada begitu ya dalam database, enggak. Tapi untuk awal-awal ini kita akan menyimpan data yang mau kita cari, database-nya pura-puranya berada di dalam larik. Jadi kita simpan di dalam array atau larik. Misalkan di sini kasus sederhana, ada 10 data yang bertipe integer yang kita simpan sudah ke dalam larik atau array L. Terdapat data X di dalam larik, kemudian kita akan melakukan proses pencarian data X tersebut, apakah ada atau tidak di dalam data di dalam array yang sudah kita simpan. Kalau misalnya ketemu, maka menampilkan data ditemukan, kalau tidak, maka tidak ditemukan. Serta bisa juga selain menampilkan informasi ya tentang ditemukan atau tidak data tersebut, bisa juga kita menampilkan berapa jumlah data X ya yang ada di dalam larik tersebut dan terdapat pada elemen keberapa. Kan kalau array kan kita bisa melihat elemennya, dia terdapat pada indeks keberapa. Nah itu bisa kita keluarkan informasi pada saat pencarian tersebut. Oke, metode pencarian di dalam program itu ada 3 metode. Yang pertama ada sekuensial, yang kedua ada binary, ada yang ketiga ada interpolasi. Nah untuk yang pertama ini kita akan membahas dulu mengenai sekuensial. Nanti sebenarnya 2 metode yang akan kita bahas. Nanti yang pertama ada sekuensial sama bagi 2 atau binary. Tapi nanti binary itu setelah pengurutan baru binary, karena untuk binary atau bagi 2 butuh diurutkan dulu datanya. Tapi kalau misalnya pencarian tidak perlu diurutkan datanya. Jadi kita akan membahas 2 ini. Tapi yang pertama untuk awal-awal ini kita akan membahas tentang pencarian sekuensial. Kita masuk ke dalam pencarian sekuensialnya. Jadi konsep dari pencarian sekuensial itu adalah membanding-bandingkan data yang ada di dalam sebuah kumpulan. Ya, jadi misalnya saya sebutkan tadi bahwa kita menyimpan data yang kita menyimpan data dalam sebuah larik atau array tersebut, sebuah array,
kemudian nanti ada data yang mau kita cari, kita akan bandingkan data yang kita cari dengan data yang ada di dalam array tersebut, ya, di dalam kumpulan array. Mulai dari elemen pertama kita membandingkannya mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Jadi mulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks n di dalam array-nya. N-1 ya, berapa panjang array-nya. Nah, kita akan membandingkan mulai dari awal sampai dengan akhir. Ini contohnya ya, algoritma pencarian untuk sekuensial. Nah, misalnya seperti ini. Sequential search yang dicari 21, ini datanya ya. Datanya kita sudah ada 10, 5, 11, 21, 7. Kemudian kita mau cari 21. Kita mulai dari awal ya. 10 tidak sama tadi ya, 5 tidak sama, 11 tidak sama, maka 21 sama. Dapat dilakukan di data yang sudah ataupun belum terurut. Jadi datanya boleh acak, boleh juga terurut untuk sekuensial. Kemudian pencarian dilakukan satu persatu, yang kemudian dicocokkan dengan data yang dicari. Mulai dari awal ya, kita mencarinya mulai dari depan boleh, mulai dari belakang boleh, nggak masalah. Yang pasti dia seluruh data tersebut akan dilakukan pencarian. Jadi dia satu persatu, mulai dari pertama kita cocokkan apakah 10 sama dengan 21, kemudian indeks ke selanjutnya, indeks 0, kemudian indeks 1, 5 sama dengan 21 enggak. Kemudian selanjutnya 11 apakah sama dengan 21? Tidak sama. Kemudian akan 21 apakah sama dengan 21? Ya, kebetulan sama, maka dia selesai. Jika tidak cocok pencarian, maka jika data ditemukan, pencarian berhenti. Kalau misalnya tidak cocok, maka dia dilanjutkan. Misalnya nih kebetulan yang cocok yang ketemu adalah 21 ketemu ya. Tapi misalnya yang dicari adalah 3. Ini 10 tidak sama dengan 3, 5 sama dengan 3, 11 tidak sama dengan 3, 21 tidak sama dengan 3, dan 7 tidak sama dengan 3. Berarti dia akan melakukan pencarian ke seluruh isi data yang ada di dalam array kita, ya, seluruhnya. Oke, ini adalah pencarian sekuensial. Ini paling banyak sekali sih yang digunakan pencarian sekuensial ini. Ini ya flowchartnya. Misalnya di sini ada data ya, begitu ya. 20, 15, 22, 14, 12, 10, 24, 19, 18, 16. Kemudian misalnya yang akan kita cari adalah nilai X. Misal X-nya adalah 10, maka akan diperiksa adalah elemen yang bernilai 10. Jadi flowchartnya adalah mulai X-nya itu yang dicari. Anggap aja array-nya itu sudah disimpan ya. Kemudian ketemunya dibuat false. Nah, dia akan mencari mulai dari 0 sampai array.length. Jadi sampai dengan akhir dari array-nya. Mulai dari kalau misalnya array I ya, array I mulai dari indeks 0 sama dengan X yang dicari, maka dia akan bernilai true. Ketemunya langsung true. Ya, langsung dia balik ke sini. Kemudian kalau misalnya dia tidak cocok, maka dia akan terus melakukan perulangan ya. Di sini akan melakukan perulangan. Kemudian kalau misalnya dia sudah sampai akhir tidak cocok, maka dia juga akan keluar dan finish. Begitu. Ini adalah flowchart dari metode sequence. Ya, ini algoritmanya. Jadi algoritma array X, array-nya, kemudian X-nya yang dicari, I integer, boolean, ketemunya boolean, ketemunya kita buat false dulu. Dimulai dari for I sama dengan 0 sampai array.length ya, sama seperti flowchart-nya tadi. Jika array-nya sama dengan X ya, kalau array-nya sama dengan X, maka kita langsung ubah ketemunya sama dengan true. Tapi kalau misalnya dia tidak sama, maka ketemunya tetap false begitu. Dan yang terakhir, karena dia fungsi, dia akan mengembalikan ketemunya apakah true ataupun false. Nah, ini adalah contoh dari algoritma sekuensial. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai algoritma sekuensial. Kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat atau boleh ditanya pada saat perkuliahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.